Anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan, menegaskan pentingnya implementasi nyata dari solusi yang sudah disepakati dalam pembangunan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Ia menekankan bahwa hasil kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan perusahaan pelaksana proyek tidak boleh berhenti hanya di atas kertas, melainkan benar-benar diwujudkan di lapangan. Menurut Daniel, ada 2 poin utama yang patut diapresiasi. Pertama, adanya jaminan bahwa nelayan tetap dapat melaut secara bebas tanpa hambatan meski tanggul dibangun. Kedua, adanya kewajiban perusahaan untuk menyalurkan program tanggung jawab sosial atau CSR bagi masyarakat sekitar, khususnya nelayan. Namun, ia mewanti-wanti, kedua poin itu harus benar-benar diawasi agar tidak berubah hanya menjadi janji yang tidak ditepati. Daniel juga menyoroti partisipasi masyarakat pesisir, terutama para nelayan yang terdampak langsung. Ia mempertanyakan apakah aspirasi nelayan sudah dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembahasan. Menurutnya, suara nelayan sangat penting, karena mereka yang paling merasakan dampak, baik dari sisi akses melaut maupun penghidupan sehari-hari. Lebih jauh, Daniel mengingatkan bahwa proyek besar seperti pembangunan tanggul tidak hanya menyangkut aspek teknis semata, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekosistem laut dan lingkungan pesisir. Jika tanggul dibangun tanpa perhitungan matang, bukan hanya nelayan yang dirugikan, tetapi juga keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, ia menegaskan Komisi 4 DPR RI akan tetap memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penjelasan resmi. DPR ingin memastikan koordinasi antar lembaga berjalan dengan baik, adanya solusi jangka panjang, serta keberpihakan penuh terhadap nelayan sekaligus pelestarian lingkungan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil perusahaan yang membangun tanggul di kawasan Cilincing. Dari hasil pertemuan dengan KKP, Pemprov, dan pihak perusahaan, disepakati aktivitas nelayan tetap diberikan keleluasaan, dan perusahaan diminta menjalankan CSR untuk mendukung kehidupan para nelayan di kawasan tersebut. Pramono menegaskan, Pemprov Jakarta akan terus mengawasi agar proyek ini tidak menutup akses melaut bagi ribuan nelayan yang menggantungkan hidup di pesisir Cilincing. CSR yang diberikan pun diharapkan tidak sekadar simbolis, tetapi berbentuk bantuan nyata yang bisa dirasakan langsung masyarakat. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan polemik terkait pembangunan tanggul bisa mereda. Namun DPR tetap menekankan, pengawasan dan implementasi di lapangan menjadi kunci agar nelayan terlindungi, akses ekonomi mereka tidak terganggu, dan kelestarian lingkungan pesisir tetap terjaga. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blampidi Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.